Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat untuk berjuang. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala hal yang menjadi keinginan kita, yang menjadi hajat kita hari ini. Buat teman-teman yang sebentar lagi tes, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, disukseskan, dan diluluskan dalam tes nanti menuju PNS. Amin ya rabbal alamin. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah stay di channel ini. Terima kasih yang udah klik tombol subscribe. Dan yang belum, tolong ya diklik dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih. Baik teman-teman, dalam video kali ini aku masih mau bahas tentang materi SKB. Video kali ini merupakan video lanjutan dari video aku sebelumnya. Bagi yang belum nonton, bisa cek di list video aku ya. Oke, kita langsung aja ke slide yang pertama. Terakhir kita sampai pada poin 15, masjid bersejarah di Malaysia, yaitu Masjid Jami Kuala Lumpur. Kemudian sekarang kita masuk ke poin 16, Undang-Undang Warisan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sebenarnya isinya hampir sama, hanya saja ada sedikit perubahan. Untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu redaksinya seperti ini. Ada babnya, bab 3 kekuasaan pengadilan, kemudian pasalnya sama, pasal 49. Di sini dikatakan yang menyebutkan kewarisan itu di pasal 49 ayat 1b, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kemudian disebutkan lagi di pasal 49 ayat 3, bidang pewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Kemudian coba kita lihat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 ya, perubahannya seperti apa. Ya, jadi seperti ini, yang tadinya berupa ada 3 ayat, pasal 49 ayat 1, 2, 3, itu jadi poin-poinnya jadi huruf-huruf, itu ada A sampai dengan I. Nah, kebetulan waris itu berada di poin B. Kemudian untuk penjabarannya, penjelasannya, itu di sini dikatakan huruf B yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenal harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Perubahan atau tambahannya pada kalimat yang aku garis merah ya teman-teman, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang terhadap penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Kita lanjut ke poin berikutnya, poin 19, bai atau yang dikenal dengan jual beli. Nah, pengertian jual beli secara bahasa, perdagangan atau jual beli ini bisa disebut al-bai', kemudian at-tijarah, kemudian bisa disebut juga dengan mubadalah. Nah, pengertian secara bahasa, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepada pihak lain atas dasar saling merelakan. Akad yang tegak atas dasar pemikiran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap. Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara sukarela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan. Kemudian hukum jual beli.
Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Kemudian hukumnya kondisional, bisa menjadi wajib. Ini contohnya, misalnya wali menjual harta anak yatim jika terpaksa, jika tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak yatim, maka walinya ini wajib untuk menjual harta dari anak yatim tersebut. Kemudian sunnah, ini misalnya menjual kepada kerabat yang sangat membutuhkan. Nah, jual beli ini bisa menjadi sunnah, bisa menjadi sebuah pahala ketika dilakukan atau dijual kepada saudara, teman yang membutuhkan. Kemudian jual beli ini bisa menjadi haram manakala jual beli yang dilakukan adalah jual beli yang terlarang. Kemudian untuk jenis-jenisnya, di sini aku cuma menuliskan 3 macam, yaitu jual beli murabahah, jual beli barang, harga asal dan tambahan keuntungan yang disepakati. Ini jual beli sebagaimana kita biasanya ya. Kemudian jual beli salam, bayar dulu, baru kemudian barangnya dipesan. Kemudian jual beli istisna, itu memesan dulu, baru barangnya dibuatkan. Secara lebih jelas, macam-macam jual beli murabahah yaitu jual beli barang seharga modal ditambah untung sesuai kesepakatan. Ini misalnya kita beli barangnya itu 10.000, kemudian kita jual lagi 12.000. Nah, itu sesuai dengan kesepakatan, yang 2.000 sebagai untungnya. Kemudian jenis yang kedua bisa manil ajil, yaitu jual beli barang dengan harga yang berbeda antara kontan dan angsuran. Nah, di sini seperti misalnya kalau kita bayarnya secara cash itu harganya misalnya 12.000, namun kalau untuk angsuran misalnya bisa dicicil. Nah, itu nanti harganya berbeda. Kemudian salam, yaitu jual beli barang secara tunai dengan penyerahan barang ditunda sesuai kesepakatan. Nah, ini jadi kita bayarnya secara tunai tapi tidak langsung mendapatkan barangnya baru kemudian gitu. Kemudian istisna, yaitu jual beli barang dengan pemesanan dan pembayaran pada waktu pengambilan. Kemudian istijar, yaitu jual beli antara pembeli dengan penyuplai barang. Kemudian ijaroh, yang kita kenal dengan sewa menyewa ya, yaitu jual beli jasa dari benda atau sewa atau tenaga atau keahlian atau upah. Kemudian sarf, yaitu jual beli pertukaran mata uang antar negara. Lalu bagaimana dengan jual beli online? Bolehkah di dalam Islam? Jual beli secara online itu termasuk dalam jenis bai as-salam, teman-teman. Berikut penjelasannya. Dalam Islam, jual beli online termasuk dari akad jual beli salam, yang mana bai as-salam mempunyai pengertian yang sederhana, yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Bai as-salam juga disebut dengan akad pesanan, oleh sebab itu hukum bai as-salam boleh di dalam Islam. Mengapa jual beli online termasuk bai as-salam? Sebab jual beli online itu menggunakan akad pesanan dalam bisnis pada zaman sekarang, yang mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dengan hanya melakukan transfer untuk pembayaran dan menggunakan internet untuk melakukan transaksi antara kedua belah pihak. Jual beli online dalam Islam diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai, maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual beli. Jadi teman-teman, misalkan kalian belanja online kemudian menemui barangnya tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh penjual, kita punya hak untuk mengajukan pembatalan dari barang yang sudah kita beli. Hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli ini disebut dengan khiyar. Aku punya sedikit catatan tentang khiyar ini. Di sini cuma tertulis ada 3 macam. Khiyar majlis itu ketika masih di tempat, kemudian khiyar syarat itu dikasih jangka waktu itu maksimal 3 hari. Kemudian khiyar aibi
yang khiyarnya dikarenakan barang cacat. Dalam pengertian lebih jelas, khiyar adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya karena sesuatu hal, misal cacat pada barang, agar tidak ada penyesalan. Jika ada penyesalan dalam jual beli, maka sunnah untuk membatalkan dengan cara mengembalikan barang kepada penjual. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang rela mencabut jual beli terhadap saudaranya, maka Allah pun akan mencabut kerugiannya di akhirat. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian macam-macam khiyar majelis, hak pilihan ketika di tempat jual beli, hak menentukan pilihan bagi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkan selama masih di tempat atau majelis jual beli. Apabila keduanya telah berpisah dari majelis akad tersebut, maka hilanglah hak khiyar ini sehingga perubahan tidak dapat dilakukan lagi. Kemudian yang kedua, khiyar syarat. Kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat atau salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu. Maka ini dibolehkan meskipun rentang waktu berlakunya hak khiyar tersebut cukup lama. Kemudian yang terakhir, khiyar aib, hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Lanjut ke jenis jual beli atau transaksi yang dilarang. Semua aktivitas investasi dan perdagangan atas barang dan jasa yang diharamkan Allah, jual beli manusia, arak, narkoba, dan sebagainya. Kemudian riba, penipuan atau kecurangan, perjudian, transaksi yang mengandung ketidakpastian, horor, kemudian penimbunan barang atau ihtikar, monopoli, rekayasa permintaan, bai'an najsi, kemudian suap atau yang disebut juga dengan rishwah, ta'alluq, penjual membeli kembali dengan syarat pengurangan harga, pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli, bai' al-inah, talaqi al-rukban, mencegat petani atau penghasil sebelum sampai ke pusat penjualan tanpa tahu harga pasar, dan yang terakhir jual beli pada saat sholat Jumat. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Lanjut, penjelasan khusus tentang horor. Horor adalah situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Horor terjadi bila terjadi perubahan dari yang bersifat pasti menjadi tidak pasti. Horor dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu pertama secara kuantitas, contohnya jual beli ijon, kemudian kualitas, menjual anak sapi dalam kandungan, kemudian dari segi harga, ada 2 harga dalam satu kontrak, kemudian waktu penyerahan, menjual barang yang sedang dicari atau hilang. Nah, jadi jual beli yang tidak pasti itu namanya jual beli horor. Lanjut, kita bahas sedikit tentang riba ya. Riba secara bahasa berarti tambahan atau ziyadah. Secara istilah berarti tambahan pada harta yang diisyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Nah, dasar hukum riba sekaligus dasar hukum jual beli, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Lanjut, macam-macam riba. Itu ada 4, riba fadli, yaitu tukar menukar dua barang sejenis tetapi tidak sama ukurannya. Kemudian riba qardi, yaitu meminjamkan barang dengan syarat ada keuntungan bagi yang meminjamkan.
Kemudian riba nasi'ah, yaitu tambahan yang disyaratkan dari dua orang yang mengutangi sebagai imbalan atas penangguhan penundaan utangnya. Kemudian ribayat, yaitu riba dengan sebab perpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Aplikasi riba di dalam hutang dan di dalam jual beli. Di dalam hutang, tambahan yang dipastikan sejak awal, contoh utang tempo 1 tahun dengan bunga 15%. Ini namanya riba qard atau juga disebut dengan riba nasi'ah. Kemudian tambahan yang dikenakan karena gagal bayar tepat waktu. Contoh, tidak melunasi utang tepat waktu dikenai denda 10%. Barang kredit tidak terlunasi dalam 1 tahun, maka tambahan didenda 10%. Riba nasi'ah. Kemudian di dalam jual beli, pertukaran dalam satu komoditas ribawi dengan kuantitas yang berbeda. Contoh, emas 5 gram ditukar dengan emas 5,5 gram. Nah, ini namanya riba fard. Kemudian pertukaran komoditi ribawi yang tidak tunai. Contoh, menukar emas dengan perak secara kredit. Ini tergolong ribayat. Tergolong juga sebagai riba nasi'ah. Tujuan awal dari hutang, kemudian jual beli itu adalah untuk saling tolong-menolong. Bila pada akhirnya ini justru merugikan orang lain, maka kita harus berhati-hati dalam dua transaksi ini. Semaksimal mungkin kita berusaha untuk menjalankan sesuai dengan syariat, dan semaksimal mungkin juga kita berusaha untuk tidak masuk ke dalam riba. Bila kita berbicara tentang riba, ini bisa menjalur kemana-mana. Riba tidak hanya tentang hutang piutang ataupun jual beli yang ada di sekitar kita, tetapi riba ini begitu luas. Secara sekilas kita bisa mengatakan bahwa aku nggak riba kok, aku nggak terlibat dalam riba. Tapi kalau kita mau melihat diri kita secara lebih dalam, benarkah kita sudah terbebas dari riba? Terlebih saat ini kita hidup di tengah era teknologi, di mana semuanya serba elektronik, serba internet. Transaksi pembayaran, transaksi jual beli, di mana semuanya sudah mulai beralih ke via transfer. Nah, untuk via transfer ini mau tidak mau kita harus terlibat dalam perbankan. Sedangkan di dalam perbankan itu ada yang namanya bunga bank, di mana bunga bank ini dikatakan adalah sebagai salah satu riba. Di kondisi ini kemudian dihadirkan perbankan syariah sebagai sebuah solusi. Namun dalam prakteknya saat ini bank konvensional masih menjadi prioritas di dalam masyarakat. Wallahu alam ya teman-teman. Mudah-mudahan Allah membebaskan kita dari yang namanya riba. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari imbas riba itu. Next ke pembahasan berikutnya, mustalah hadis, ilmu untuk mengetahui kondisi seorang periwayat dan hadis. Nah, dalam pengertian lebih jelas, mustalah hadis adalah ilmu yang menjadi alat untuk mengetahui kondisi seorang periwayat dan hadis yang diriwayatkan dari sisi diterima atau ditolak. Nah, faedahnya adalah untuk mengetahui riwayat-riwayat yang diterima atau ditolak dari seorang periwayat dan hadis yang diriwayatkan. Berikut gambarannya, aku ambil kajian dari Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, LC. Nah, di sini dijelaskan bahwa hadis dilihat dari banyaknya jalan, itu terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh jumlah banyak di setiap tingkatan sanad, yang secara kebiasaan tidak akan bersepakat untuk berdusta. Nah, mutawatir di sini terbagi menjadi dua, mutawatir lafazi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafaz dan maknanya, contoh hadis, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Mutawatir maknawi, mutawatir maknanya tanpa lafaznya, contoh seperti hadis tentang azab kubur, mengangkat tangan dalam berdoa dan sebagainya. Kemudian hadis ahad terbagi menjadi tiga, yaitu masyhur, aziz, kemudian gharib. Masyhur itu diriwayatkan oleh 3 orang, masyhur secara bahasa, masyhur di kalangan ahli hadis, masyhur di kalangan fuqaha, masyhur di kalangan awam, masyhur di kalangan ahli nahwu.
Kemudian aziz diriwayatkan oleh 2 orang dan gharib diriwayatkan oleh 1 orang. Ada gharib mutlak dan juga gharib nisbi. Lanjut, hadis dari sisi diterima dan ditolak. Hadis yang diterima itu ada sahih dan sahih li ghairihi. Kemudian sahih itu nanti diturunkan menjadi hasan dan sahih li ghairihi itu menjadi hasan li ghairihi. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan perawi yang adil dan dobit, tidak syadz dan tidak berilat. Kemudian hadis hasan, hadis yang bersambung sanadnya, perawinya adil, tidak syadz dan tidak ada ilat, namun kurang dobitnya. Kemudian sahih li ghairihi, hadis hasan yang mempunyai jalan lain yang menguatkannya. Kemudian diturunkan lagi menjadi hadis hasan li ghairihi, hadis yang lemah ringannya dan dikuatkan oleh jalan lain yang serupa. Kemudian dari sisi hadis yang ditolak itu ada 2 sebab, disebabkan gugurnya sanad dan disebabkan cacatnya perawi. Dari sisi disebabkan gugurnya sanad itu terbagi lagi menjadi mu'alaq, gugur awal sanadnya, kemudian munqati, terputus sanadnya, mursal, gugur akhir sanadnya, mu'dhal, gugur 2 terakhir sanadnya, mu'an diriwayatkan dengan lafadz an. Kemudian dari sisi munqati itu ada mudallas, terdapat perawi mudallis, mursal khafi, bertemu dalam satu masa tapi tak mendengar dan meriwayatkan darinya. Kemudian dari sebab cacat perawinya itu terbagi menjadi 2, berhubungan dengan keadilan, dusta, tertuduh, berdusta, fasik, bid'ah, majhul. Kemudian dari sisi yang berhubungan dengan kedobitan itu buruk hafalan, lalai, banyak warm, kemudian fusul walat dan mukhalafah. Untuk lebih jelasnya tentang hadis ini kalian bisa baca dari referensi lain ya. Oke, kita next ke pembahasan berikutnya. Kembali tentang tarekat ya teman-teman. Poin 25, tarekat di Bosnia. Di sini aku tuliskan tarekat Naqsabandiyah. Kemudian poin 26, tarekat, bermacam-macam tarekat, yaitu mulai dari Ghazaliyah. Ghazaliyah ini kalau kita lihat dari segi namanya itu dari Imam Al-Ghazali ya teman-teman. Nah, Al-Ghazali ini pada masa Abbasiyah, jadi bisa kita rujuk ini berada di wilayah Irak, Baghdad. Kemudian Qadariyah ini Abdul Qadir Jailani di Irak juga. Kemudian Rifaiyah ini Ahmad Rifai di Irak. Kemudian Sahrawadiyah ini Abu Al-Najib di Baghdad, Irak juga. Kemudian Sadziliyah itu Nur al-Din ada di Maroko, Afrika Utara ya. Kemudian Naqsabandiyah itu Muhammad Ibnu Muhammad Baha itu ada di Turki, Cina, India dan juga Indonesia. Ini hanya ringkasnya saja, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca-baca tentang tarekat ya. Next ke pembahasan berikutnya. Ini bagian akhir dari catatan aku ya teman-teman. Ada tahiyatul masjid, kemudian ada takdir mubrom mu'alaq, hiyar. Nah, untuk hiyar ini tadi sudah dijelaskan di bagian tengah ya, ada majelis, syarat, aib. Nah, kita singgung sedikit tentang tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan ketika kita sebagai umat Islam datang ke masjid setelah azan selesai dikumandangkan. Dalam prakteknya tidak selalu setelah azan dikumandangkan ya teman-teman. Kadang kita mampir ke masjid apa gitu untuk tujuan misalkan iktikaf, itu kan kita tidak perlu menunggu azan. Nah, sebelum melakukan iktikaf itu kita bisa melakukan sholat tahiyatul masjid ini. Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi pelaksanaan sholat tahiyatul masjid ini kita lakukan sebelum kita duduk ya teman-teman. Lanjut ke poin kedua, takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Nah, takdir mubrom merupakan ketentuan milik Allah saja dan tidak dapat diusahakan manusia.
Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Nah, takdir mubrom ini contohnya matahari bersinar, jenis kelamin bayi, maut, pasang surut air laut, kapan bencana terjadi, kapan seseorang memiliki keturunan, kapan hari kiamat. Nah, sesuatu yang tidak kita ketahui dan sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Nah, itu yang dinamakan takdir mubrom. Kemudian takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq kaitannya dengan ikhtiar atau usaha manusia. Seperti dalam firman Allah, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, contohnya, orang bodoh tetapi berusaha terus belajar akhirnya pandai. Orang miskin tetapi rajin bekerja, berusaha dan berdoa akhirnya kaya. Sukses duniawi perlu perjuangan. Nah, teman-teman, dari sini kita belajar suatu hal ya. Proses kita saat ini untuk mendaftar, untuk lulus di CPNS ini adalah salah satu, insya Allah salah satu takdir mu'allaq, di mana kita masih bisa mengusahakannya, masih bisa memperjuangkannya. Jadi semangat buat teman-teman semuanya. Jangan khawatirkan apapun, meskipun saat ini mungkin posisi SKD kalian berada di urutan ketiga, kedua, ataupun pertama. Tidak ada yang menjamin bahwa yang nomor 1 akan maju, ataupun yang nomor 2, ataupun yang nomor 3. Saat ini berapapun urutan kalian di SKD, kalian tetap punya kesempatan dan peluang yang sama untuk bisa menjadi nomor 1. Jadi semangat ya teman-teman, mudah-mudahan Allah memberikan hasil yang terbaik buat kita semuanya. Materi terakhir kita kok serasa pas banget ya teman-teman, padahal nggak disengaja loh ini tadi. Entah kenapa materi terakhirnya kok berbicara tentang takdir. Nah, dari sini pun kita juga belajar teman-teman bahwa kita harus berjuang, memperjuangkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Tapi dari sini kita juga harus menyadari sekuat apapun perjuangan kita, sebesar apapun perjuangan kita, itu tetap ada yang lebih kuat, tetap ada yang lebih maha besar. Jadi teman-teman, apapun hasilnya nanti, baik itu kalian berhasil lolos ataupun belum berhasil lolos, tetap berbesar hati, yakin sama Allah bahwa apapun yang hasil yang diberikan sama Allah nanti, itu adalah hasil yang terbaik, yang bila kita mampu menyikapinya dengan sabar dan ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan hal yang jauh lebih baik dari apa yang menurut kita baik hari ini. Semangat, terus berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Materi yang aku ulas di sini hanyalah materi dari sebagian kecil materi pendidikan agama Islam, sebagian kecil dari materi SKB. Tentunya kalian harus lebih banyak belajar dari referensi lain, terus belajar, perbanyak sumber, lihat sumber dari manapun, terus ikuti update terkini tes SKB, dan jangan lupa minta pengalaman dari yang nanti mungkin ujian di bagian awal. Di kesempatan ini aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman seangkatan dulu yang sudah membagikan FR soalnya sehingga bisa dibuat belajar. Nah, materi ini aku ulas di sini juga sebagai rasa terima kasih aku kepada teman-teman seangkatan dulu yang sudah berkenan membagikan FR ujiannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya buat kalian dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, sekian dulu materi dari aku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata, ada materi yang kurang tepat, yang keliru, yang salah tulis. Mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar dan saling mengingatkan. Mungkin dari teman-teman ada saran, ada komen untuk pembahasan ke depan kita bahas apa? Silahkan ketikkan di kolom komentar. Maaf untuk segala keterbatasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.